Saudara, Iran menutup Selat Hormuz selama Amerika Serikat masih memblokade jalur menuju jalur pelayaran strategis tersebut. Siapa yang memegang kendali atas Selat Hormuz dan akankah negosiasi damai ini tercapai? Kita akan bahas bersama Aisyah Kusuma Sumantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam Mbak Aisyah, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen. Kabar baik di sini, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu juga untuk Anda dan juga keluarga. Mbak Aisyah, jadi sebenarnya siapa sebenarnya yang punya kendali di Selat Hormuz? Iran, apakah karena posisi geografisnya atau Amerika Serikat karena kekuatan militernya? Iya, kita lihat di sini Mbak Valen, memang ada dua posisi yang berbeda dari Amerika Serikat dan Iran. Ya, kalau kita runut, memang urutannya adalah Iran ini menutup Selat Hormuz atau kemudian ya menentukan protokol di Selat Hormuz itu karena ada apa namanya serangan dari Amerika Serikat. Jadi sebenarnya kontrol Iran di sana itu adalah sebagai bentuk dari retaliasi Iran ya terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Lalu kemudian kita tahu bahwa Amerika Serikat melakukan blokade di atas blokade tersebut gitu. Jadi ini cukup menarik karena sekarang saya kira Iran ini sudah menunjukkan adanya itikat baik untuk bisa membuka blokadenya secara tidak terbatas ketika adanya konsesi terkait ceasefire di antara Lebanon dan kemudian Israel. Akan tetapi saat itu kita tahu bahwa Amerika Serikat ini menolak untuk membuka blokadenya. Ini kan cukup menarik kalau kita lihat di sini, karena pada kondisi ini yang paling membutuhkan konsesi untuk bisa keluar dari peperangan itu adalah Amerika Serikat. Tetapi sepertinya memang ada beberapa pertimbangan lain yang melandasi keputusan Amerika Serikat. Di antaranya adalah kekhawatiran bahwa ketika Iran menguasai Selat Hormuz, maka kemudian Iran juga akan menguasai dan menjadi superpower baru dalam bidang energi dunia. Karena sebagai perbandingan, Amerika Serikat itu sebagai produsen terbesar minyak di dunia itu menghasilkan sekitar 16-18%, lalu kemudian Rusia di posisi kedua itu 11%, dan Arab Saudi itu sekitar 10,5%. Ini akan memberikan Iran kekuatan yang sangat besar dalam mengatur pola perekonomian ya serta harga-harga energi dunia. Nah, kemudian kita lihat di sini Amerika Serikat ini membutuhkan adanya pengakuan terkait kemenangan. At the very least, satu saja kemenangan strategis yang bisa diklaim Amerika Serikat sebagai hasil dari peperangan ini. Karena sekarang Kongres Amerika Serikat juga mulai mempertanyakan kenapa kemudian Trump memulai perang ini dan apa hasil signifikan yang konkret yang bisa didapatkan oleh AS dari peperangan ini, gitu ya. Nah, sekarang pilihannya apabila Amerika Serikat mundur, maka kemudian Amerika Serikat akan meresikukan beberapa hal. Di antaranya adalah pertama, munculnya Iran sebagai poros kekuatan baru, serta kemudian konfigurasi baru di dunia internasional di Selat Hormuz. Lalu yang kedua ini adalah melemahnya posisi Amerika Serikat sebagai hegemon. Dan yang ketiga adalah rusaknya legitimasi, serta kemudian legacy ya atau warisan yang Trump hasilkan secara sejarah untuk Amerika Serikat. Jadi sebenarnya untuk Amerika Serikat ini adalah masalah pride dia sebagai hegemon, sementara untuk Iran ini adalah masalah eksistensial. Dua-duanya sama-sama mempertahankan untuk menutup Selat Hormuz, baik itu dari Iran ataupun juga jalurnya lewat kapal perang Amerika Serikat. Nah, ini mereka kan tahu bahwa Selat Hormuz ini menjadi keran energi dunia dan otomatis punya resiko yang sudah dipertimbangkan oleh masing-masing negara. Seberapa besar resiko kemudian yang dimiliki oleh negara lain akan terseret jika penutupan selat ini terus berlangsung? Ya, di dalam kemudian membahas terkait blokade, sebenarnya kita bisa melihat dan mengimplementasikan ada teori namanya chicken game theory. Ini kan permasalahan resiliensi, siapa duluan yang akan fold atau menyerah ya terhadap Ya. tekanan ekonomi. Pertama kita lihat dari Amerika Serikat, tekanan yang mereka hadapi itu lebih ke arah tekanan politik yang akan kemudian ditimbulkan oleh pemilu sela nanti di bulan November. Sementara kita tahu bahwa popularitas Trump proses drastis beberapa bulan terakhir ini, ya, apalagi kemudian disertai dengan kenaikan harga energi serta kemudian kelangkaan bahan pangan. Nah, sementara itu dari sisi Iran, saya rasa Iran juga kerugiannya cukup besar, sekitar 435 juta USD, ya. Lalu kemudian kita tahu kalau diakumulasikan itu jumlahnya mencapai 13 miliar USD per bulannya. Nah, jumlah ini sebenarnya tidak sedikit. Tetapi hal yang kemudian paling menentukan secara signifikan adalah kapasitas storage minyak dari Iran. Iran ini kan membiayai sebagian besar ya biaya perang itu dari penjualan minyak.
khususnya dari backhand transaction yang dikeluarkan melalui shadow fleet-nya. Tanpa adanya ya penjualan minyak via laut, Iran harus berusaha untuk mendistribusikan minyak yang diproduksi di dalam negeri melalui jalur-jalur darat serta kemudian jalur lain seperti jalur Laut Kaspia yang pasti secara kapasitas tidak akan berjumlah sebesar ya distribusi via laut. Dan ini kemudian yang menjadi permasalahan karena terakhir kita mengetahui bahwa minggu lalu kalau nggak salah storage Iran itu tinggal sekitar 20 hari. Nah, sekarang mungkin sudah makin menipis ya kapasitas storage-nya. Dan ini menjadi permasalahan karena apabila kemudian storage-nya habis, ya, maka kemudian produksi Iran di masa depan pasti akan terganggu. Meskipun ada kemungkinan untuk direvitalisasi, tetapi pasti tidak akan 100%. Nah, jadi saya rasa sebenarnya kedua negara ini masih dikejar oleh waktu ya, untuk hal yang berbeda. Yang satu terkait masalah kelangsungan ekonomi dan kemudian industri minyaknya, yang satu permasalahan kemudian kita bicara tentang tekanan politik dalam negeri gitu. Bagaimana kemudian Trump ini meresikokan sebenarnya adanya kekalahan di bidang politik gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa sampai saat ini dana tambahan yang kemudian diajukan di Kongres oleh Amerika Serikat itu belum disepakati. Ada hitung-hitungan untung dan kerugian, terutama kerugian yang seperti Anda sampaikan yang saat ini menekan Iran bahwa ekonominya sedang turun karena memang impor dari minyak sendiri tidak bisa berlangsung secara maksimal karena penutupan jalur Selat Hormuz oleh Amerika Serikat itu. Nah, mungkinkah dengan adanya negosiasi ini Iran dan juga Amerika Serikat akan saling berkompromi untuk kemudian lebih meringankan tensi mereka? Karena ya sama-sama sudah lemah di keduanya. Mungkin saja, tetapi lagi-lagi kita bicara tentang game teori. Tapi kali ini game teori yang berbeda nih kalau soal konflik. Kita bicara tentang prisoners game, prisoners dilemma game theory, ya, di mana kemudian kedua negara ini sebenarnya takut mengalah karena takut negara lain itu akan mendominasi. Dalam artian kalau Iran ini dia mengalah, AS akan mendominasi. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya AS mengalah, Iran yang akan mendominasi. Nah, pada akhirnya kan kita lihat apa yang kemudian terjadi karena ketakutan itu mereka berdua terjebak di dalam yang namanya adalah spiral of escalations. Dua-duanya semakin kemudian meninggikan ya tensi di dalam peperangan itu karena merasa bahwa mereka harus mendapatkan upper hand. Pilihan lain, betul kata Mbak Valen, yang paling menguntungkan adalah kemudian melakukan negosiasi tetapi harus dilandasi dengan kepercayaan satu sama lain. Masalahnya sekarang kedua negara masih mengalami trust deficit ya. Ini dilandasi dengan bagaimana kemudian Amerika Serikat ini sudah berkali-kali mundur dan kemudian malah berbalik menyerang Iran ketika negosiasinya sudah mencapai konsesi atau kesepakatan gitu. Nah, lalu kemudian kita lihat juga di sini ya, yang harus dilakukan adalah at the very least itu melakukan trust building melalui apa? Confidence building measure, pertukaran informasi. Tadi peran negosiator di sini ya, atau kemudian mediator di sini ini menjadi sangat penting karena kita lihat bahwa komunikasinya tidak berjalan di antara keduanya. Nah, permasalahannya baik Iran maupun Amerika Serikat sekarang memiliki stake atau risiko yang sangat besar untuk bisa menurunkan ya tensi tersebut karena mereka tidak percaya satu sama lain. Yang diinginkan nih sekarang oleh Iran itu adalah kemunculan negara-negara lain yang bisa menjadi garantor atau penjamin. Termasuk diantaranya kan ini China, Rusia, ya dan bahkan negara P5 lainnya. Ini yang sampai saat ini mungkin masih kita tunggu-tunggu. Kapan kira-kira ada negara garantor yang berani step in ke dalam konflik ini? Oke, peran dari Tiongkok ini juga menjadi sorotan, apalagi pertemuan yang sudah dilakukan oleh Trump sebelumnya. Nah, seberapa besar sih peran dari Tiongkok ini, terutama dalam menengahi kedua negara? Karena sebelumnya juga mediator Pakistan ini beberapa kali sudah menjadi mediator, namun negosiasi yang sudah dicanangkan, sudah sudah ditunggu-tunggu beberapa kali bahkan itu kayak tidak membuahkan hasil. Seperti apa kuatnya peran Tiongkok menjadi mediator antara dua negara ini? Ya, makasih Mbak Valen. Ini menarik sekali karena kemarin kita tahu bahwa kunjungan Donald Trump ke China itu sebenarnya tidak terlalu menghasilkan hasil yang signifikan ya. Karena setelah itu Trump melakukan press release, tetapi ternyata isinya ini setelah dikonfirmasi melalui pernyataan resmi China, ternyata itu bukan sesuatu yang kemudian sudah bisa dipastikan 100% gitu ya. Ini merupakan kemudian pernyataan Trump yang selama ini kita tahu kadang-kadang detached from reality gitu. Nah, tetapi di satu sisi kita lihat memang bahwa Tiongkok ini memegang peranan penting. Kenapa? Yang pertama ya secara kekuatan ya memang Tiongkok ini juga merupakan negara nuklir dan kemudian memiliki kedekatan yang khusus dengan Iran. Kita harus cermati bahwa ada deal-deal yang sebenarnya sebelumnya
dapat dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Iran. Dan salah satu caranya itu adalah dengan merangkul misalnya sekutu-sekutu Iran yang ada di dunia ini, termasuk diantaranya adalah China dan Rusia. Ini terjadi ketika JCPOA di tahun 2015, di mana kemudian ya saat itu Amerika Serikat berusaha untuk mendapatkan ya deal terkait masalah pengayaan uranium dengan Iran yang akhirnya disepakati 3,67% ya. Lalu kemudian imbalannya adalah pelonggaran sanksi-sanksi yang dimiliki oleh Iran. Dan saat itu Amerika Serikat melakukan konsesi, baik itu dengan Tiongkok maupun dengan Rusia. Ya, saat itu banyak kemudian pembicaraannya itu adalah menyangkut mengenai trade, lalu kemudian peringanan sanksi dan lain-lain. Dan bahkan saat itu ya, meskipun ketegangan di Taiwan itu sudah ada, tapi belum setinggi yang sekarang. Itu juga dengan di Ukraina dan kemudian di Rusia saat itu sudah mulai ada nih bibit-bibit konflik di sejak tahun 2014, tetapi perang invasinya belum berlangsung. Saya kira sekarang Amerika Serikat bisa menawarkan sesuatu yang lebih besar itu ya kepada baik itu China maupun Rusia, karena saat ini fokus dari Donald Trump adalah mengambil alih dulu nih Selat Hormuz itu. Nah, khawatirnya memang Arakci menyadari hal ini, oleh karena itu dia pun melakukan shuttle diplomasi ke sekutu-sekutu terdekatnya dan negara-negara yang bisa menjadi mediator itu ya. Jadi sebenarnya ada nih ruang diplomasi yang harus dimenangkan baik itu oleh Amerika Serikat maupun Iran terkait bagaimana kemudian standing position China dan Rusia dalam hal ini. Betul secara DNA politik memang Rusia dan China itu sangat dekat dengan Iran. Tetapi kemudian kita lihat ada pragmatisme yang tidak boleh kita lupakan. Karena yang namanya kebijakan luar negeri itu selalu berakar ya dari kepentingan nasional. Apa yang diinginkan oleh China dan kemudian Rusia di sini itu bisa menjadi salah satu daya tarik yang bisa ditawarkan oleh Amerika Serikat sebagai harga konsesi. Ya, Amerika Serikat Iran berebut kendali Selat Hormuz. Kita nantikan bagaimana proses negosiasi antar keduanya. Yang jelas kita tahu bahwa Selat Hormuz ini adalah keran energi dunia yang pasti sangat dinanti bagaimana perdamaian prosesnya antara kedua negara. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri. Terima kasih Mbak, salam sehat selalu. Terima kasih banyak Mbak Valen, selamat malam. Selamat malam.